Perkenalkan, nama saya Ica Kurniawati dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang fenomena geosfer yang terjadi di Indonesia atau dunia, yaitu tentang fenomena geosfer banjir di Jakarta. Penyebab banjir di Jakarta adalah 1. Curah hujan yang tinggi. Curah hujan tinggi telah melanda Jakarta pada Rabu 1 Januari 2020 lalu. BMKG bahkan memperkirakan bahwa hujan akan terus turun hingga 1 minggu ke depan. Jadi, harap waspada ya. 2. Kendala normalisasi Kali Ciliwung. Selain curah hujan yang tinggi, salah satu penyebab banjir Jakarta yang karena normalisasi Kali Ciliwung yang belum tuntas. Dari total panjang kali 33 km, baru sekitar 16 km yang dilakukan normalisasi. Rupanya, kendala dari proses normalisasi ini diakibatkan oleh sempitnya lahan. Pasalnya, banyak rumah warga yang berada di tepat di palung sungai. 3. Kurangnya kawasan resapan air. Kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH membuat kawasan resapan air berkurang, sehingga menyebabkan banjir. Tak hanya itu, pembangunan gedung dan hotel-hotel di wilayah Jakarta menyebabkan penggunaan air tanah secara berlebihan. Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan, Jakarta mengalami penurunan muka tanah sebanyak 5-12 cm per tahun. Kondisi ini membuat potensi banjir semakin besar. 4. Kebiasaan buang sampah sembarangan. Tak bisa dipungkiri, kebiasaan buang sampah sembarangan masih sangat melekat pada warga ibu kota dan sekitarnya. Jangan heran, banjir akan terus menyambangi Jakarta dan sekitarnya kalau kalian masih sering melakukan kebiasaan buruk ini. Alasan memilih fenomena banjir di Jakarta adalah karena banjir sudah sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dampak fenomena banjir di Jakarta adalah 1. Masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. 2. Kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis, bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. 3. Sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang. Padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. 4. Aktivitas warga terhambat. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat kondisi ini melanda. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. 5. Muncul korban jiwa. Hadirnya korban sebagai dampak banjir bandang sering kali dikarenakan terseret arus atau luapan air yang tak terprediksikan. Cara mengatasi fenomena banjir di Jakarta adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan reboisasi. 3. Melakukan terasering di daerah hulu sungai. 4. Membangun drainase dan waduk penampungan air. Terima kasih.